Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bertemu lagi dengan saya Faiz Al-Arif di channel Rumah Sehat Urkut Birijlik. Alhamdulillah, hari ini kita akan membagikan satu tips mengenai beberapa hal, insya Allah akan sangat bermanfaat untuk Bapak Ibu di rumah. Namun sebelumnya jangan lupa untuk tetap subscribe dan klik tombol lonceng yang ada di sebelah kanan untuk Bapak Ibu yang hari ini baru saja menonton di channel Rumah Sehat Urkut Birijlik. Karena insya Allah akan kita bagikan info-info maupun tips dan juga banyak informasi tentang kesehatan, terutama dengan metode pas Al-Kasal. Baik, insya Allah hari ini kita akan berbicara mengenai salah satu sakit yang sering diderita oleh Bapak Ibu yang sudah berumur 50 tahun ke atas. Ya. Di dunia non-pas biasa disebut dengan sakit osteoartritis, yaitu sakit di mana bantalan di tiap sendi dia mengalami kerusakan yang akhirnya menimbulkan sakit nyeri yang luar biasa. Bahkan kalau itu terjadi di area lutut bisa menyebabkan kesulitan untuk melakukan aktivitas, terutama aktivitas sholat, kemudian berjalan, bahkan juga berdiri. Ya, osteoartritis biasanya terjadi di area-area sendi, di mana bantalan yang ada di sendi itu sendiri dia mulai mengalami kerusakan. Nah, bagaimana kemudian solusi yang selama ini diberikan? Kita kenal solusi-solusi yang diberikan biasanya disuntikkan cairan di area sendi itu. Kemudian yang kedua bahkan diberikan obat atau kalsium penumbuh tulang di area tersebut agar kuat. Kemudian juga diberikan fisioterapi untuk beberapa kasus-kasus yang masih ringan. Nah, dan yang paling sering adalah juga mengkonsumsi obat anti nyeri, bahkan disuntikan anti nyeri di area sendi itu tersebut. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah dan seluruh pemirsa Rumah Sehat Urkut Birijlik, kami akan menjelaskan mengapa kemudian kerusakan itu terjadi dan kenapa di umur yang tua itu baru terjadi. Apakah di umur muda di bawah 50 tahun, umur 40 tahun, 30 tahun itu bisa terjadi? Insya Allah bisa terjadi, dan kami sering mendapati pasien-pasien yang mengalami hal serupa. Namun sakit seperti ini biasanya memang diawali yang pertama ada kekakuan di seluruh tubuh. Biasanya badan menjadi kaku, kemudian terutama sendi-sendi yang nanti dia akan sakit, dia akan menjadi kaku, sulit digerakkan dan kemudian mengeras, dan ototnya menegang. Dan menegangnya tidak ini ya, tidak sebentar atau kemudian sedikit-sedikit kram, tidak. Jadi dia lebih benar-benar menegang hingga membuat anggota gerak itu dia tidak fleksibel atau kaku. Nah, apabila sudah terjadi seperti ini maka tinggal menunggu waktu saja. Apabila penyimpangan yang ada dalam tubuh ini tidak dibenarkan, maka tinggal menunggu waktu, akan terjadi kerusakan di bantalan itu dan kemudian menyebabkan tidak bisa berjalan atau melakukan aktivitas. Nah, ketika seseorang atau sudah merasakan kekakuan di tubuh, maka sesegera mungkin melakukan pemeriksaan di Rumah Sehat Urkut Birijlik untuk kemudian kita kalibrasi dan kemudian kita benarkan. Nah, biasanya di non-pas selalu diberikan treatment fisioterapi, diberikan balsam atau penghangat atau kemudian disinar biasanya. Nah, tapi ini tidak bertahan lama. Biasanya nyeri itu dia memang bertahan sementara, lalu kemudian nanti akan nyeri lagi. Nah, kemudian apabila itu sudah sangat kaku dan dia menimbulkan rasa nyeri, maka butuh diberikan obat anti nyeri. Dan apabila sudah tidak bisa menahan, bukan hanya nyeri yang terjadi, tapi benar-benar tidak bisa digunakan untuk beraktivitas, terutama di bagian lutut. Nah, kami sering menjumpai pasien-pasien dengan umur
di atas 50 tahun menderita osteoartritis ini. Jadi di bagian lutut, jadi dia mengalami pembengkakan, kemudian memang konstruksi bentuk ototnya itu benar-benar menegang, dan kemudian di bagian lutut itu dia membesar. Jadi ada pembengkakan di situ dan dilihat jaringan otot dan yang lain dia mengalami pembesaran. Dan juga kaku terutama. Jadi kalau misal itu lutut sudah tidak bisa ditekuk, maka ya hati-hati saja. Maka segera lakukan pemeriksaan. Nah, bagaimana kemudian kita menyelesaikan beberapa permasalahan-permasalahan seperti ini? Nah, permasalahan seperti ini sebenarnya diawali karena struktur tulang utama, yaitu tulang belakang dia menyimpang, kemudian tulang ekor dia masuk. Nah, ketika terjadi penyimpangan yang itu notabene adalah pelintiran yang sangat kuat, lalu kemudian tulang ekor dia masuk, maka tubuh akan berusaha untuk menegakkan badan dan menarik semua anggota gerak. Yang itu mengakibatkan otot-otot di seluruh tubuh dia ketarik dan kemudian dia jadi kaku. Jadi yang utama adalah ketika kita ada pasien seperti itu, maka yang pertama kita lakukan adalah meluruskan struktur tubuh dan kemudian mengarahkan tulang ekor. Maka insya Allah yang semula badan itu kaku, kemudian dia kencang dan melintir, maka dia akan kendor seketika. Jadi kekencangan maka solusinya dikendorkan. Nah, ketika sudah kendor, maka insya Allah gesekan antar sendi yang semula tadi kemudian menyebabkan kerusakan tidak akan terjadi. Jadi kalau mudahnya membayangkan seperti apa gesekan antar sendi itu, maka kita bayangkan ketika kita memegang cobek dan ulekan itu atau muntu itu, kemudian taruh di situ ada lombok atau garam, kemudian kita ulek gitu, seperti mengulek sambal itu. Nah, yang terjadi apa? Dia hancur. Lombok itu dia akan hancur. Nah, sama dengan sendi. Jadi sendi itu kita ibaratkan cobek dan muntu itu, kemudian bantalannya itu kita ibaratkan lombok atau kemudian garam. Kemudian antar sendi ini saling beradu. Cobek dan muntu itu saling beradu. Ketika itu beradu, apa yang terjadi? Tengahnya dia akan hancur. Nah, pertanyaannya adalah apakah kemudian tubuh dia bisa meregenerasi, kemudian membuat lagi bantalan yang kemudian itu rusak? Insya Allah dia bisa. Dengan catatan memang umur-umur yang di atas 40 dia tidak sebaik dengan umur-umur di bawah 40. Jadi umur 30, 20 itu tidak. Itu lebih cepat. Jadi pembentukan bantalan itu dia lebih cepat. Jadi tubuh tetap bisa memproduksi menggenerasi itu lagi. Namun untuk umur-umur di atas 50 tahun biasanya dia memang lambat pertumbuhannya. Karenanya ketika itu terjadi, maka insya Allah dia bisa membaik, tapi memang butuh proses. Nah, jadi memang butuh proses untuk terbentuk kembali. Nah, kemudian pertanyaan yang bagus selanjutnya adalah bagaimana dengan suntik yang disuntikkan sesuatu di bagian sendi itu, kemudian untuk menumbuhkan tulang baru. Jadi suntikan kalsium tinggi itu ya. Nah, bagaimana itu? Apakah itu juga baik dan aman, juga bisa menjadi pengganti di umur-umur yang tua? Kalau kami menyarankan untuk tidak dilakukan suntikan seperti itu. Karena apa? Karena apabila itu disuntikkan, maka yang terjadi adalah akan tumbuh tulang baru, dan itu bentuknya tidak bisa menyesuaikan dengan bantalan aslinya. Atau ibaratnya kalau kita sudah bentuk ini, kalau misalnya disuntik sebelah sini, maka dia akan tumbuh, maka dia tidak tumbuh dengan sempurna dan sesuai dengan yang diharapkan anatomi tubuhnya. Artinya apa? Artinya ketika itu tumbuh tulang baru juga itu membuat seseorang atau pasien yang mengalami sakit ini dia akan kesulitan untuk berjalan karena tulangnya dia tidak pas. Karenanya kami menyarankan bagi Anda yang kemudian mengalami sakit seperti itu dan gejala-gejala awal ya, sudah mengalami gejala-gejala awal yang tadi saya sebutkan, badan kerasa kaku, kemudian kaki tidak bisa dilipat, kemudian ada kesulitan dalam bergerak, jadi kelihatan kalau jalan itu dia seperti robot gitu kan, maka ada baiknya Anda segera mengecek itu sebagai solusi awal untuk mengatasi penyimpangan tubuh.
Lalu kemudian bagaimana yang sudah sakit? Nah, di umur-umur awal dan itu masih belum parah, masih bisa berjalan tapi sudah sakit, maka segera juga lakukan perbaikan struktur ini agar yang tadi bantalan itu tidak semakin parah dan tidak perlu untuk kita melakukan suntik kalsium dan yang lain. Dan terlebih kemudian bagaimana yang sudah sakit dan tidak bisa jalan, maka insya Allah kita coba ikhtiarkan, asal belum pernah disuntik di area situ dengan suntikan kalsium tinggi itu, maka insya Allah untuk kembali berjalan normal insya Allah masih bisa diusahakan, tentunya semuanya atas izin Allah, karena tidak ada di dunia ini yang kemudian itu terjadi tanpa izin dari Allah. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah hari ini kita membahas tentang sakit osteoartritis, dan insya Allah ada solusi tanpa operasi untuk osteoartritis, yaitu dengan metode Pas Al-Qaso di Rumah Sehat Urkut Brijlik. Insya Allah bisa dicek di Google Map Rumah Sehat Urkut Brijlik di mana tempatnya, dan bisa konsultasi dan datang. Kami tunggu kedatangan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.